Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Nihlatul Mukaromah, PBSI 2017, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, akan menyampaikan materi perkuliahan yang ketiga pada mata kuliah penelitian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Materi ketiga yang akan saya sampaikan mengenai pendekatan kuantitatif dalam penelitian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di sini ada beberapa poin yang teman-teman bisa lihat dan sudah saya bagikan di grup WhatsApp maupun Google Classroom. Saya harap teman-teman bisa memahami materinya ya dan tidak bingung. Pertama, di sini saya akan membahas hakikat penelitian kuantitatif. Pada hakikatnya, setiap penelitian kuantitatif ilmu sosial menerapkan filosofi yang disebut deducto hipotiko verifikatif, yang artinya masalah penelitian dipecahkan dengan bantuan cara berpikir secara deduktif melalui pengajuan hipotesis yang dideduksi dari teori-teori yang bersifat universal dan umum, sehingga kesimpulan dalam bentuk hipotesis inilah yang akan diverifikasi secara empiris atau nyata melalui cara berpikir induktif dengan bantuan statistika inferensial. Pengamatan kuantitatif ini melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu untuk menemukan sesuatu dalam pengalaman. Pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Selanjutnya, poin kedua yakni ciri-ciri penelitian kuantitatif. Ciri-ciri penelitian kuantitatif tersebut di sini yang pertama yakni saya membaginya ada 6 ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama, yakni asumsi. Asumsi itu sendiri memiliki ciri khas yang berhubungan dengan data numerik dan bersifat objektif. Fakta atau fenomena yang diamati yang memiliki realitas objektif yang bisa diukur. Yang kedua, yakni tujuan penelitian. Penelitian kuantitatif ini sendiri memiliki tujuan mengeneralisasi temuan penelitian sehingga dapat digunakan untuk memprediksi situasi yang sama pada populasi lain. Penelitian kuantitatif juga digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti. Selanjutnya yang ketiga yakni pendekatan. Penelitian kuantitatif ini sendiri dimulai dengan teori dan hipotesis. Peneliti menggunakan teknik manipulasi dan mengontrol variabel melalui instrumen formal untuk melihat interaksi kausalitas. Yang keempat, peran peneliti. Di sini, peran peneliti kuantitatif secara ideal berlaku sebagai observer subjek penelitian yang tidak terpengaruh dan memihak atau objektif. Yang kelima, pendekatan kuantitatif lebih menitik beratkan pada frekuensi tinggi. Yang keenam, kebenaran dari hasil analisis. Penelitian kuantitatif bersifat nomotetik dan dapat digeneralisasi. Selanjutnya, poin yang ketiga, saya menjelaskan tentang rancangan penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian kuantitatif itu sendiri secara umum selalu dikaitkan dengan angka-angka dan perhitungan karena memang tujuan akhirnya di sini adalah untuk mengukur, menilai atau membandingkan. Penelitian metode menggunakan data berupa angka kemudian diolah dan dianalisis sehingga memperoleh sebuah informasi ilmiah yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
Martono, asumsi dasar mengenai penelitian kuantitatif dapat diketahui dari berbagai aspek. Yang pertama yakni secara ontologi, yang kedua secara epistemologi, yang keempat secara teori penelitian kuantitatif, yang kelima secara secara posibilitas, dan yang keenam secara aksiologi. Berdasarkan beberapa asumsi dasar tersebut, fokus permasalahan gejala sosial yang dilakukan penelitian kuantitatif merupakan hal umum dan sederhana. Hanya saja, dalam pengolahannya yang harus dirancang sedemikian rupa agar setiap penjelasan berupa variabel atau indikator memiliki hubungan yang jelas dan informasi atau pemikiran yang disampaikan dapat diterima oleh pembaca. Di sini alat penelitian itu atau rancangan penelitian itu berupa variabel, pengukuran, hipotesis, dan indikator. Variabel itu sendiri menurut Sugiono adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel menurut Martono itu sendiri ada beberapa jenis. Di sini ada 8 ya teman-teman. Bisa kalian lihat dan baca. Variabel yang pertama bersifat publik, yang kedua bersifat permanen, yang ketiga bersifat independen, yang keempat bersifat pendahulu, yang kelima variabel antara, dan yang keenam variabel kontrol, yang ketujuh variabel penekanan, dan yang kedelapan variabel pengganggu. Ingat ya teman-teman, ada 8 variabel. Dan pengukuran dalam penelitian ilmiah ini juga dengan skala pengukuran. Artinya, pengukuran itu memiliki batasan dan tidak bisa dicampur adukkan dalam melakukan pengukuran itu dilakukan agar mudah dan hasilnya dapat diterima. Skalanya di sini ada 4. Yang pertama skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Ada 4 ya teman-teman, ada 4. Yang alat pengukuran selanjutnya yaitu hipotesis dan indikator. Hipotesis itu berasal dari kata hipo yang berarti di bawah dan tesa yang berarti kebenaran. Jadi, dalam penelitian kuantitatif itu harus berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan untuk dapat memandu jalan pikiran peneliti ke arah tujuan sehingga hasil penelitian tersebut memperoleh sasaran yang tepat. Begitu. Menurut rumusan hipotesis menurut banyak ahli metodologi yang dikemukakan Sugiono, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni hipotesis deskriptif, hipotesis argumentasi, hipotesis kerja, dan hipotesis nol atau statistik. Maaf teman-teman, saya sedikit batuk. Di sini poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data kuantitatif itu sendiri ada 3. Dilihat dari segi caranya, teknik itu dibagi menjadi 3, yaitu wawancara, angket, dan observasi. Yang pertama wawancara. Wawancara itu sendiri disebut juga interview. Menurut Enzir menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik penelitian dengan menggunakan komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab atas peneliti dan informan. Teknik wawancara umumnya digunakan pada peneliti kualitatif karena dengan metode pengumpulan data ini peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam. Juga terdapat 2 jenis wawancara yang perlu kita ketahui, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu sendiri teknik wawancara yang dilakukan
bila peneliti sudah mengetahui data apa yang akan diperoleh dalam penelitian. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Pengumpulan data yang menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun dengan sistematis. Sehingga wawancara ini bebas, tidak memiliki atau menyusun naskah dulu untuk mewawancarai. Yang kedua, angket. Angket di sini dijelaskan bahwa pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik pengumpulan data dari angket ini yaitu sangat baik jika peneliti ingin mengumpulkan data dengan jumlah responden yang cukup banyak. Prinsip penulisan angket di sini dibagi menjadi 10. Yang pertama yakni saya akan menjelaskan prinsip penulisan angket. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Maksudnya adalah dalam penulisan angket, peneliti harus memahami bentuk pertanyaannya yang bertujuan untuk melakukan pengukuran atau bukan. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasanya itu dalam angket harus sesuai dengan kemampuan bahasa responden. Jika responden orang tua atau yang tidak kurang memahami bahasa Indonesia, maka jangan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sulit dipahami oleh responden. Yang ketiga yaitu tipe bentuk pertanyaan. Tipe atau bentuk pertanyaan dalam angket ada 2, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Yang keempat yakni pertanyaan tidak mendua. Maksudnya pertanyaan ini diberikan kepada responden tidak memiliki makna ganda sehingga dapat menimbulkan salah tafsir. Pertanyaan yang mendua dapat menyulitkan responden untuk menjawab pertanyaan. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Di sini dalam angket sebaiknya tidak bukan pertanyaan yang jawabannya kemungkinan sudah dilupakan oleh responden. Lebih lanjut, tidak boleh pertanyaan yang terlalu berat sehingga dapat memusingkan atau membingungkan responden. Yang keenam yaitu pertanyaan tidak menggiring. Maksudnya di sini dibuat pertanyaan menggiring itu mengandung unsur menggiring jawaban responden untuk menjawab pada salah satu pilihan. Yang ketujuh yaitu panjang pertanyaan. Maksudnya tidak perlu terlalu panjang dan membuat konsentrasi responden itu berkurang. Jika terdapat jumlah pertanyaan yang banyak karena terdapat variabel yang banyak, maka dibutuhkan variasi dalam menyajikan pertanyaan. Yang kedelapan, urutan pertanyaan. Di sini maksudnya dalam menulis sebuah pertanyaan yang disajikan kepada responden dimulai dari suatu yang umum ke spesifik yang khusus, atau dari mudah menuju ke sulit atau diajak begitu. Yang kesembilan, prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden harus mampu untuk mengukur variabel dalam penelitian. Oleh sebab itu, instrumen tersebut harus valid dan reliable. Yang terakhir yaitu penampilan fisik angket. Angket yang dibuat dalam kertas yang menarik dapat meningkatkan kebahagiaan atau ketertarikan dari pengisi angket. Ketertarikan tersebut dapat membuat mereka mengisi dengan lebih serius. Yang ketiga yakni dari data. Yang ketiga dari teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif yaitu observasi. Observasi di sini pengumpulan data yang biasanya digunakan jika peneliti ingin mengetahui gejala tentang perilaku manusia, gejala alam, dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar dalam proses pengumpulan data dengan observasi,
ada dua hal yang penting adalah pengamatan dan ingatan. Begitu. Jadi teknik pengumpulan datanya itu ada 3 ya teman-teman, diingat-ingat. Yang pertama yakni wawancara, yang kedua angket, yang ketiga observasi. Jika dilihat dari proses pelaksanaan pengumpulan data, maka observasi dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Sementara jika dilihat dari perencanaannya, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Selanjutnya ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya yaitu teknik penulisan laporan penelitian kuantitatif. Ada 7 teknik penulisan dalam laporan kuantitatif. Yang pertama yaitu judul. Judul di sini mencakup keseluruhan proses yang dilakukan, bisa disampaikan dalam 3 hal, yaitu membuat judul dengan temuan yang mencolok, yang kedua membuat temuan yang paling umum, yang ketiga mengungkapkan unexpected result atau hal yang tidak diduga tapi muncul. Yang kedua yakni abstrak, menunjukkan clarity atau penguasaan dan kedalaman pengetahuan. Begitu. Yang ketiga introduction, penelitian kita mendefinisikan latar belakang kenapa tertarik menulis, kepentingan umum, kepentingan pribadi, alasan-alasan kenapa memilih research question. Seperti ini, memunculkan isu-isu etis dari penelitian dan toleransi yang ada pada implikasinya. Yang keempat yakni metode. Metode ini menyajikan langkah-langkah atau prosedur yang konkret dan operasional yang clear, sehingga jika pembaca ingin mengikuti langkah yang kita lakukan dengan kasus yang berbeda bisa dilakukan. Yang kelima, result atau hasil. Yang keenam, discussion atau diskusi temuan, jawaban terhadap rumusan masalah. Jadi dihubungkan dengan temuan Anda dengan temuan yang sebelumnya atau mengoreksi, mematahkan, dan mendukung. Yang ketujuh yaitu note dan reference, mengikuti standar. Baik, itulah presentasi materi dari materi yang ketiga tentang penelitian kuantitatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan materi yang kurang lengkap dan kurang mengenakan pendengarnya atau kurang paham tentang materinya. Saya Nikhlatul Mukaromah minta maaf dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.